Haleluya, shalom. Kembali bersama saya dengan Budiono Simbolon. Hari ini saya sedang berada di sebuah resort di daerah Parapat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan lingkungan di sekitar saya, begitu indahnya ciptaan Tuhan. Ada danau yang begitu luas, pohon-pohon yang begitu segar, ada matahari yang membakar tubuh kita. Saya percaya sesuatu yang baik yang Tuhan betul-betul siapkan bagi setiap orang yang percaya, bahkan menaruh harapnya kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, saya melihat keindahan alam ini dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan. Sepertinya pikiran kita itu betul-betul lega, fresh gitu. Apalagi saudara yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau engkau menaruh harapmu kepada Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang selalu disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya hari ini dan saya percaya akan memberkati di setiap kita semua. Firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara percayakah saudara, bahkan tahukah saudara, Paulus menulis surat ini ketika dia berada di balik jeruji itu, dia berada di dalam sebuah penjara yang saya percaya bagi sebagian orang penjara itu bicara tentang sesuatu yang membatasi hidupmu dengan dunia luar, atau sesuatu yang membuat engkau tidak bisa dengan bebas untuk menikmati alam seperti saya lihat, saya nikmati saat siang hari yang indah ini. Saudara, Paulus berkata, dia berkata dalam kondisi tertekan, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini siapapun saudara, seberat apapun masalah yang mencoba mengikat saudara atau membatasi saudara dari kebebasan saudara mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata, perkara itu dapat engkau tanggung di dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Paulus dalam keadaannya yang tertekan, dia tidak menjadi semakin lemah. Saudara, saya mau katakan satu hal yang membuat engkau bisa berhasil di dalam Tuhan adalah sama halnya apa yang Paulus katakan. Belajarlah untuk menguasai pikiranmu. Berbicaralah sesuatu yang positif kepada pikiranmu. Saudara, dalam teorinya mungkin manusia harus mengatur pikirannya, tapi dalam kenyataan sering sekali pikiran manusia yang mengatur bagaimana manusia itu harus berjalan, bagaimana manusia itu harus bergerak. Ya, tapi saudara, Paulus berkata dalam ayat yang ke-8 dan 9, manusia harus mengontrol pikirannya. Bagaimana engkau mengontrol pikiranmu? Ya, bagaimana kau bisa menguasai pikiranmu? Minta Tuhan, amin. Minta Tuhan supaya Tuhan menolong engkau menguasai pikiranmu, menguasai hatimu. Paulus berkata, segala yang baik, segala yang adil, segala yang suci, pikirkanlah itu, apa yang enak bagimu. Ya, jangan selalu berpikir hal yang negatif dalam hidupmu, saudara. Engkau merasa orang yang paling susah di dunia ini. Saya melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah ini, saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan sesuatu indah pada waktunya. Engkau sanggup yang membuat segala sesuatu itu kelihatan indah. Mungkin dalam dunia pekerjaan kita punya pekerjaan yang seolah-olah kita nggak sanggup untuk melakukannya. Pikiran kita tertekan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak baik, saudara. Tapi melihat ciptaan Tuhan, saya dikuatkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan di setiap kita. Amin. Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Paulus, dia mendapat bantuan daripada jemaat di Filipi. Tapi dia katakan kepada jemaat itu, aku tidak melihat persembahanmu. Aku bersyukur kamu memberikan persembahan 2-3 kali yang kau kirimkan ketika aku ada dalam penjara. Tetapi yang mau aku lihat adalah buah daripadamu. Paulus dalam seolah-olah dia angkuh, saudara. Dia berkata,
Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-19, setelah dia berkata, dia mengucap syukur akan bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi, saudara. Tapi firman Tuhan dalam ayat yang ke-19, Paulus berkata, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya Kristus. Saya bacakan sekali lagi, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus berkata, Tuhanku, my God. Artinya saudara, seolah-olah dalam keangkuhannya Paulus berkata Tuhan itu hanya Tuhannya sendiri. Saya mau tanya saudara hari ini, apakah Yesus itu hanya Tuhanku? Apakah Yesus itu bukanlah Tuhanmu juga? Apakah Tuhan yang aku sembah itu hanya Tuhanku sendiri? Saudara, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama. Dia adalah Yahweh itu. Dia adalah Yahweh Rafa yang sanggup menyembuhkan engkau. Dia adalah Yahweh Nisi yang sanggup berperang bagi engkau. Dia adalah El Shaddai yang Tuhan yang maha besar. Amin. Dia adalah Tuhan yang sama, saudara. Tidak ada ilah selain daripada Yahweh itu. Tidak ada Tuhan yang lain. Ya, makanya firman Tuhan katakan, Paulus dalam keangkuhannya seolah-olah dia angkuh kepada jemaat itu. Dia sombong dengan Tuhannya kepada jemaat itu. Tapi tujuannya supaya jemaat itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dia berkata, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, engkau dicukupkan Tuhan bukan karena kekayaan orang tuamu, bukan karena orang di sekitarmu, bukan karena keluargamu, tapi firman Tuhanku berkata, engkau akan dicukupkan menurut kemuliaannya Tuhan. Makanya Paulus berkata, saudara, segala masalah, apapun masalah yang kau hadapi hari ini, di akhir-akhir ini, baik itu dalam pekerjaanmu, dalam kantormu, dalam usahamu, dalam keluargamu, firman Tuhan berkata, dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Percaya dan tetap percaya kepada Dia yang adalah sumber kekuatan itu, yang sumber sukacita dalam hidupmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata, bahkan Paulus mengingatkan kepada Timotius, saudara. Paulus berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Engkau butuh kasih karunia supaya engkau kuat di dalam Yesus Kristus. Pikiranmu jangan menguasai hidupmu, tapi minta Tuhan, Tuhan tolong aku untuk menguasai pikiranku. Tuhan tolong aku untuk mengendalikan hatiku, supaya aku tidak jauh daripada Tuhan. Supaya aku tetap melayani Tuhan di usiaku, di setiap hari-hariku, supaya aku kuat di dalam Tuhan. Saudara, kemiskinan itu mungkin hampir berimbang dengan tawaran kekayaan saudara. Engkau pilih kaya atau miskin, engkau pilih untuk bahagia atau mengeluh, saudara. Itu adalah tawaran-tawaran yang pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi hari ini firman Tuhan tawarkan satu kekuatan baru dalam hidupmu. Kalau engkau percaya dan datang kepada Dia yang sumber kekuatan itu, maka engkau akan sanggup menanggung segala perkara. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, pujian itu, biarkan itu menjadi ungkapan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Engkau akan kuat ketika engkau bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Paulus doakan kepada jemaat-jemaat di Efesus, saudara. Paulus berdoa kepada mereka, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Saudara,
Saya berdoa biarkan doa Paulus waktu itu kepada jemaat Efesus terjadi untuk saudara dan juga untuk saya. Saya berdoa bagi saudara dimanapun engkau berada, supaya menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan, engkau dikuatkan dan diteguhkan, dan batinmu dikuatkan di dalam Roh Kudusnya Tuhan. Dan aku berdoa supaya setiap saya dan saudara dimanapun engkau berada, engkau mengerti betapa lebar dan panjangnya kasihnya Tuhan. Dan supaya engkau mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup terus percaya kepada Tuhan. Lihat alam yang Tuhan percaya begitu indah, saudara. Saudara dengar ada suara burung, saudara, ada suara angin yang berhembus begitu tenang, saudara. Pemandangan yang begitu indah. Tuhanku sanggup melakukan hal-hal yang besar. Tuhan yang kamu sembah sanggup melakukan hal-hal besar dalam hidupmu. Saudara, ini menjadi renungan kita saat siang hari ini. Kiranya Tuhan yang adalah Yahweh itu memelihara, memberkati di setiap kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan aku berdoa, dimanapun setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarkan kami terus berharap kepada Tuhan. Kami menaruh iman kami kepada Tuhan. Kami bisa bersama dengan Tuhan. Kami sanggup menanggung segala beban kami, segala perkara kami, segala masalah kami, pergumulan kami saat kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bahkan terima kasih buat kekayaan, kemuliaan menurut hikmatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang kau berikan kepada kami. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu yang menjamah di setiap kami. Kuatkan setiap kami yang lemah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarkan kami terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami terima setiap mujizat-mujizat Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.